Semuanya, perkenalkan nama saya Priscilia Salim. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang analisis manajemen pemasaran busana Zara. Pertimbangan faktor sosial, ekonomi, dan eksternal akan mempengaruhi keputusan pembelian produk oleh konsumen. Pemasar atau perusahaan harus dapat menerapkan strategi marketing yang handal dan efektif dalam memasarkan produknya, menimbang saat ini masih terjadi wabah virus COVID-19 yang belum terselesaikan. Bila mana perusahaan dalam penelitian ini adalah perusahaan busana Zara dapat menggunakan strategi pemasaran yang efektif di segala kondisi lingkungan. Bisnis tentunya bisnis yang dijalankan oleh perusahaan dapat bertahan dan berhasil memberikan imbal hasil yang positif kepada seluruh pemangku kepentingan kepada perusahaan. Meski imbal hasil yang diperoleh tidak sebaik ketika belum ada faktor eksternal seperti COVID-19 yang mempengaruhi siklus bisnis. Adanya virus COVID-19 yang terjadi saat ini telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, baik secara ekonomi maupun kesehatan, di mana semua orang saat ini diwajibkan menggunakan masker untuk protokol kesehatan dan juga menjaga jarak atau social distancing, serta mementingkan kesehatan sebagai prioritas utama kehidupan. Lebih lanjut, banyak bisnis yang tumbang karena kehilangan omset, dan karyawan yang kehilangan pekerjaan karena dirumahkan dan atau bisnis perusahaan terganggu oleh virus COVID-19 ini. Pada penelitian ini memfokuskan pada merek busana atau brand fashion ternama yaitu Zara, yang kami ketahui memiliki toko di mall-mall papan atas, yang mana tentunya penjualan busana Zara berkorelasi erat dengan kondisi COVID-19. Kondisi ini menyebabkan konsumen enggan untuk pergi berbelanja ke mall, karena situasi pada masa transisi ini masih sangat rentan dan belum sepenuhnya aman untuk berpergian. Sehubung dengan hal tersebut, manajemen perusahaan Zara harus menyiapkan strategi pemasaran untuk dapat mempertahankan bisnisnya di tengah COVID-19 ini. Adapun secara umum, jika berbicara mengenai fashion atau busana, hal ini adalah salah satu bagian penting yang disukai dan menjadi daya tarik bagi konsumen laki-laki maupun perempuan. Pemilihan produk busana maupun laki-laki atau perempuan sangat peka terhadap kualitas dan citra merek busana yang akan dibelinya. Keputusan pembelian suatu produk tentunya akan didasarkan oleh berbagai macam faktor, seperti kualitas produk busana tersebut, lokasi pembelian, harga busana atau diskon dari harga awal, serta beberapa aspek lainnya yang mempengaruhi daya beli produk yang akan dibeli. Lantas dapat dijelaskan secara rinci bahwa dalam memasarkan produknya, manajemen Zara perlu mengontrol aspek manajemen pemasarannya. Beberapa hal yang dapat diperhatikan adalah pengaruh harga, kualitas produk, lokasi pembelian, target pembelian, keamanan produk, layanan terbaik kepada konsumen, hingga citra merek atau seringkali kita ketahui sebagai brand image yang diminati oleh konsumen dalam menentukan keputusan konsumen setelah membeli produk Zara. Sehubung dengan hal tersebut, penelitian ini akan menganalisa aspek manajemen pemasaran Zara terhadap keputusan pembelian produk Zara di tengah pandemi COVID-19. Jadi, pada jurnal penelitian ini kami ingin melihat seberapa besar pandemi mempengaruhi minat belanja. Berikut saya akan menjelaskan metode penelitian yang kami gunakan. Metode yang akan kami gunakan pada penelitian kali ini adalah metode penelitian kuantitatif. Pemilihan metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif ini akan kami lakukan dengan cara menyebar kuesioner kepada kurang lebih 30 responden untuk mendapatkan sampel yang selanjutnya akan kami gunakan untuk menjadi data dalam analisis ini. Kami memilih untuk menggunakan metode kuesioner karena dengan menggunakan
metode kuantitatif ini, sampel yang didapatkan akan lebih akurat. Nah, berikutnya yaitu teknik pengambilan sampel. Yang pertama yaitu menetapkan pengambilan sampel dilakukan dengan cara menyebar kuesioner kepada kurang lebih 30 orang. Lalu yang kedua, responden adalah mahasiswa atau mahasiswi Universitas Pelita Harapan yang pernah membeli produk Zara selama periode penelitian. Lalu yang ketiga yaitu melakukan analisis pada hasil dan data kuesioner untuk selanjutnya dilakukan pengambilan hasil dan kesimpulan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang metode pengumpulan data yang kami gunakan. Nah, pada jurnal kali ini, metode pengumpulan data yang kami gunakan adalah menggunakan kuesioner. Mengapa kita menggunakan kuesioner? Karena menurut kami pengumpulan data secara kuantitatif lebih akurat. Nah, dalam kuesioner kami menanyakan 5 pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah responden pernah berbelanja di Zara? Yang kedua adalah, apakah Anda masih berkenan untuk berbelanja di toko Zara pada masa pandemi? Dan yang ketiga, seberapa berpengaruhnya pandemi pada minat belanja responden? Nah, untuk pertanyaan yang ini kami menyediakan jawaban berupa 1-5. Skala 1 adalah sangat berpengaruh dan skala 5 tidak berpengaruh sama sekali. Pertanyaan keempat adalah, apakah menurut responden berbelanja secara offline lebih efisien dibandingkan online? Dan pertanyaan yang terakhir adalah, kami memberikan kolom untuk responden agar bisa menjelaskan lebih lanjut tentang jawaban mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil kuesioner yang telah diambil oleh para responden. Untuk pertanyaan pertama, apakah Anda pernah berbelanja di Zara? 89,7% dari responden pernah berbelanja di Zara. Nah, pertanyaan kedua, apakah Anda masih berkenan untuk berbelanja pada masa pandemi? Dan 89,7% juga menjawab mereka masih. Untuk pertanyaan ketiga, yaitu seberapa besar pengaruh pandemi kepada minat belanja para responden, 38,5% responden menjawab skala nomor 2, yaitu berpengaruh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi pembahasan. Yang pertama, apakah menurut Anda belanja di toko Zara selama pandemi ini lebih efisien? Dan jawabannya adalah 56,1% responden menjawab tidak efisien. Terbukti dengan PSBB yang semakin diperketat membuat datang ke toko secara langsung membuat para konsumen menjadi tidak efisien. Selanjutnya, pembahasan kedua adalah 89,7% dari responden pernah berbelanja di Zara. Terbukti bahwa toko busana Zara merupakan salah satu toko busana ternama yang berada di Indonesia. Sehingga para responden tentu saja pernah ke toko busana Zara atau pernah membeli. Bahkan untuk melihat-lihat saja terbukti dengan toko busana Zara memiliki berbagai toko di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Selanjutnya adalah didapatkan data 89,7% dari responden masih berkenan berbelanja pada masa pandemi ini. Terbukti dengan pembukaan kembali toko Zara setelah PSBB membuat para konsumen tertarik untuk membeli, dan juga ini juga menjadikan salah satu bukti bahwa jika Zara diperjualkan secara online, itu masih banyak para konsumen dapat untuk berbelanja dan juga minat konsumen itu tinggi. Dan yang terakhir adalah dari 56,1% dari responden merasa belanja di toko tidak efisien karena pemberlakuan PSBB juga membuat pada saat untuk di fitting room atau saat berbelanja itu dibatasi, sehingga itu membuat tidak efisien. Dan hasil dari kuesioner, dari komen yang didapatkan bahwa
para konsumen tertarik untuk belanja secara online dikarenakan untuk mendatangi toko busana Zara sendiri memakan resiko, yaitu seperti takut terpapar virus dan juga untuk kesehatan pribadi sendiri. Sekian, terima kasih. Halo semua, nama saya Claudia Wijaya, dan sekarang saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah kelompok kami lakukan terhadap toko busana Zara. Untuk kesimpulan yang pertama, yaitu kita semua mendapatkan gambaran bahwa kondisi ekonomi ini sangat terpengaruhi oleh adanya pandemi COVID-19. Karena pada dasarnya, kebutuhan sandang bukanlah mayoritas bagi setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Sehingga, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kebutuhan sandang bukanlah yang diharuskan oleh setiap manusia. Lalu, untuk yang kedua, yaitu ditujukan kepada pihak manajemen Zara, yaitu untuk mengantisipasi strategi pemasaran mereka di masa pandemi ini. Karena berdasarkan hasil kuesioner yang telah kami bagikan, kebutuhan fashion ini tidaklah menjadi prioritas apalagi di masa sekarang ini. Kemudian, untuk kesimpulan yang ketiga, kami dapat menyimpulkan dari hasil kuesioner yang telah kami bagikan, yaitu pihak Zara sudah dengan benar mengadakan adanya aplikasi online sehingga para masyarakat dapat berbelanja busana di Zara secara online. Hal ini memberikan dampak yang positif bagi Zara karena mengingat toko-toko lain yang bahkan ada yang tutup karena adanya pandemi COVID-19 ini. Lalu yang berikutnya, berdasarkan data yang sudah kami analisa, adanya aplikasi online untuk Zara ini juga memberikan hasil yang kurang baik, kurang memuaskan untuk pihak Zara. Mengapa? Karena pertama, yaitu mengingat bahwa kebutuhan sandang bukanlah yang utama bagi setiap masyarakat. Lalu yang berikutnya yaitu yang kedua, walaupun masyarakat membutuhkan untuk membeli busana, mereka bisa memilih brand-brand online lainnya selain Zara yang harganya mungkin saja di bawah Zara dan memiliki kualitas yang sama dengan Zara. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari hasil penelitian yang sudah kami lakukan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.